Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan di bulan yang mulia, bulan maghfirah, bulan ampunan. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Salam dan salawat tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke dalam dunia yang terang benderang dengan Islam. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Salam dan salawat juga kita sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah di jalan Islam itu. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang secara kebetulan Allah tidak pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang sedang ada wabah dunia COVID-19 yang menyebabkan kematian manusia begitu banyak. Tapi hari ini Allah masih sayang, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka harus kita manfaatkan, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anak sekalian, kita sudah paham bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan saum Sahrul Tarbiyah. Kita juga dididik selama sebulan penuh, dididik iman kita, dididik hati kita, dididik segala hal dalam rangka, dalam ikhtiar untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di hari pertama bulan Ramadan ini ada beberapa yang Pak pertama sampaikan. Yang pertama adalah agar kita menjalani puasa selama Ramadan ini berhasil dengan baik. Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah bekal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena guru kita, bukan karena ayah dan ibu kita, bukan karena umi dan abi kita, ataupun bukan karena yang lain. Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh keyakinan bahwa nanti Allah akan mempertemukan kita di bulan yang mulia. Ini yang harus kita pahami. Kita persiapkan iman dan keyakinan kita. Kita nanti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia tidak abadi, yang abadi adalah akhirat. Itu adalah keyakinan kita. Sehingga harapannya kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah kita perlu meningkatkan amalan di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan amalan di bulan Ramadan manakala kita bisa memahami hal-hal yang disunahkan di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita tidak memahami hal-hal yang disunahkan dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah aja yang diwajibkan, yang disunahkan kita tidak bisa pahami, bagaimana kita bisa menjalankan amalan-amalan sunnah dan wajib di bulan Ramadan itu? Maka yang kedua adalah kita mempelajari itu. Yang ketiga adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan suci, kita bersihkan hati kita. Bahkan mungkin kita tidak hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta ampun kepada sesama manusia. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita minta maaf kepada guru-guru kita, minta maaf kepada kakak, adik kita, teman-teman kita. Dalam rangka apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci, kita mempersiapkan dengan hati yang suci. Hati yang suci yang pertama tadi adalah sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dilanjutkan dengan meminta maaf kepada sesama manusia. Yang selanjutnya adalah kita ada manajemen amal. Amal harus kita kelola dengan baik. Apa saja yang akan kita lakukan? Berapa kali target tilawah kita? Kita akan khatam berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau berapa kali? Infak kita
qiyamul lail kita, taraweh kita, dan seluruh amalan-amalan Ramadan harus kita kelola dengan baik agar bisa berjalan dengan maksimal. Karena pada bulan yang baik ini Allah akan lipat gandakan seluruh pahala. Yang selanjutnya adalah persiapan doa. Anak-anakku sekalian, ibu guru, di bulan yang baik ini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Saya yakin setiap manusia ada keinginan, setiap manusia ada persoalan hidupnya. Di bulan yang baik ini mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memaksimalkan hati kita, menjaga hati kita, memperbaiki sunnah-sunnah kita. Tujuannya apa? Biar ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa yang kita sampaikan di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapkan rezeki yang baik. Rezeki itu untuk apa? Untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk memberikan iftar kepada orang-orang yang membutuhkan. Persiapkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya, dan rezeki itu insya Allah yang kekal, menolong kita di hari akhir. Persiapkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, demikian kultur yang dapat Pak pertama secara singkat. Di awal hari, di hari pertama ini Pak pertama mengajak, mari kita isi Ramadan kita dengan amalan-amalan yang baik. Mari ibadah Ramadan ini jangan sampai sia-sia. Pak Pratama punya pantun, es kelapa rasa seger, biar manis ditambah gula. Di bulan suci Ramadan jangan mager, Allah mendapat banyak pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.